Di dalam resolusi jihad berisi seruan bagi umat muslim untuk berperang atau berjihad melawan tentara sekutu yang ingin menginjakkan kaki kembali di wilayah negara Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sekutu yang dimaksud adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang. Pada tanggal 22 Oktober 1945 dianggap sebagai resolusi jihad di mana santri dan ulama bersatu padu dan mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan Republik Indonesia. Pada masa itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama menetapkan resolusi jihad melawan pasukan kolonial di Surabaya, Jawa Timur. Kondisi tersebut terlihat pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 di saat pengurus Nahdlatul Ulama Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan menggandeng sekutu. Melalui resolusi jihad, kaum santri meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar menentukan tindakan yang nyata terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan agama, terutama terhadap pihak Belanda dan pengikut-pengikutnya. Hal ini kemudian membuat rakyat Indonesia dan santri melakukan perlawanan dalam pertempuran di Surabaya. Banyak dari kalangan santri dan rakyat Indonesia yang terlibat langsung dalam peperangan tersebut. Kegeraman rakyat semakin memuncak ketika pesawat Inggris menyebarkan pamflet berisi ultimatum yang meminta masyarakat dan pemuda Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Mereka juga mengancam akan menghukum mati siapapun yang melanggar ultimatum tersebut. Perlawanan rakyat Surabaya terhadap pasukan AWS Malabi terjadi selama 3 hari penuh. Dalam pertempuran ini banyak kaum santri dan pengikut Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam pertempuran di Jembatan Merah, Wonokromo, Warung, Kuduran, dan daerah-daerah lain di Surabaya. Perlawanan rakyat Indonesia dan santri ini kemudian membuat semangat pemuda Surabaya, hingga akhirnya perjuangan tersebut menewaskan pemimpin sekutu, yakni Brigadir Jenderal AWS Malabi. Jenderal AWS Malabi tewas dalam pertempuran yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 1945. Hal tersebut yang akhirnya memicu pertempuran 10 November 1945. Namun tewasnya AWS Malabi ini bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Pertempuran 3 hari tersebut telah memicu terjadinya pertempuran lebih besar yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Resolusi jihad yang diterbitkan PBNU faktanya memiliki dampak yang cukup signifikan. Di hari-hari berikutnya pasca pertempuran 3 hari di Surabaya, resolusi ini kembali digelorakan di acara Muktamar Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan Partai Mayumi di Yogyakarta pada 7-8 November 1945. Selain menandai beralihnya Ormas Mayumi menjadi partai politik, Muktamar di Yogyakarta ini juga menghasilkan program perjuangan yang antara lain terrealisasi dalam pembentukan pasukan non-reguler bernama Pasukan Sabilillah. Laskar ini dipimpin oleh tokoh senior Nahdlatul Ulama bernama Kiai Haji Maskur. Terlepas dari aspek politik yang menyertai resolusi jihad yang menjadi cikal bakal diresmikannya Hari Santri pada 22 Oktober, faktanya menjadi simbol penting yang membangkitkan semangat kaum santri dalam pertempuran 3 hari di Surabaya, juga menjadi bukti adanya pertalian erat antara jihad membela tanah air dan jihad membela agama. Sayangnya kiprah para santri dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlalu banyak diungkap dalam buku-buku sejarah Perang Revolusi Indonesia. Maka dari itu, peringatan Hari Santri setiap 22 Oktober ini dapat dijadikan momentum untuk mengingat kembali makna resolusi jihad dan kontribusi kaum santri dalam tegaknya Republik Indonesia.
Peringatan Hari Santri Nasional telah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hari Santri Nasional diperingati tiap 22 Oktober merujuk pada resolusi jihad yang diserukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945.